Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang Ibu sayangi, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama-sama kita budi pekerti memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bersama-sama kita mendengarkan kisah tentang orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ibu, hari ini kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, yaitu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana pada hari itu seorang raja yang bernama Raja Abraha mengirimkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi datanglah bala tentara, yaitu burung-burung alfil yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana burung-burung alfil itu mengalahkan tentara gajah. Dan pada saat itulah lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibundanya yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancar cahaya di wajahnya, terpancar cahaya yang sangat terang. Saat itu bumi kita ini menjadi sangat tentram, angin menjadi sepoi-sepoi, dan bumi kita tentram. Dan pada hari itulah Nabi Muhammad dipilih lahir ke dunia ini untuk membimbing kita umat Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad disusui oleh Hubaibah, tetapi hanya beberapa hari saja, nak ya. Pada saat itu langsung disusui oleh Halimatus Sadiyah. Halimatus Sadiyah ini sangat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan keberkahan di hidup Halimatus Sadiyah. Ternaknya menjadi banyak berkembang, rezekinya menjadi banyak, maka Halimatus Sadiyah sangat menyayangi Nabi Muhammad. Dan pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Nabi Muhammad lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim, nak ya. Karena pada saat di kandungan ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi Nabi Muhammad lahir menjadi anak yatim. Dan pada usia 6 tahun, ibundanya pula meninggal dunia wafat. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada saat Nabi Muhammad berusia 10 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi Muhammad pada usianya ke-25 tahun, dia berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan dari Khadijah. Ya. Nabi Muhammad selama berdagang adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat terpercaya, sehingga Nabi Muhammad dijuluki dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi pada saat Nabi Muhammad berdagang, membawa dagangan Khadijah, Khadijah menjadi tertarik. Ya, Khadijah tertarik dengan sosok Nabi Muhammad. Dan Khadijah menikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, mereka dikaruniai 6 orang anak. Ya. 6 orang anak yang anak bungsunya merupakan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang terakhir, yang putri bungsu yang ke-6. Ya, nah ya.
Fatimah Az-Zahra inilah yang mempunyai khas wanginya wangi akan surga. Ya, pada saat itu pada usianya ke-40 tahun Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro. Ya, di sanalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Ya. Pada saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi terakhir. Ya. Kelahiran Nabi Muhammad ini merupakan kisah Nabi yang sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Ya, kisah akan kelahiran Nabi terakhir ini sudah dikisahkan di kitab Injil, Taurat, Zabur, semuanya udah ada. Ya. Pada saat ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, yang artinya bacalah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita dianjurkan, diwajibkan untuk rajin membaca, karena membaca adalah gudang ilmu. Jadi Allah menurunkan wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq, artinya bacalah. Jadi jangan pernah anak-anak ibu malas untuk membaca. Jadi pada saat usia Nabi Muhammad ke-60 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada saat berusia 63 tahun, ya. Pada saat itu Nabi Muhammad wafat, dia meninggalkan dua pesan, yaitu Nabi Muhammad SAW berpesan agar umatnya jika ingin memasuki surganya Allah, ada dua pedoman yang harus diikuti, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya anak-anak ibu, jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman umat Islam. Jika kita ingin memasuki surganya Allah, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Anak-anak ibu, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita punya dua yang harus kita pegang teguh, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan di sini, apa yang kita dalam rangka memperingati Maulud Nabi ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya nak ya, Ibu akhiri, semoga anak-anak Ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak Ibu menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya, anak-anak Ibu bisa menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, sekarang siapa yang bisa menyanyikan lagu kisah Nabi? Bu, Lutfi, Bu. Ya Lutfi, coba Lutfi. Yang lainnya dengarkan kawannya nyanyi lagu kisah Nabi ya. 1, 2. Ra'atil atyaru tasdu filayalil maulidin wa barikun nuri yabdu ma'alil ahmadi. Ra'atil atyaru tasdu filayalil maulidin wa barikun nuri yabdu ma'alil ahmadi. Wa barikun nuri yabdu ma'alil ahmadi. Wa barikun nuri yabdu ma'alil ahmadi. Fi layalil maulidin, fi layalil maulidin. Abdullah